Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi istafa linuri nabiyyihi wa rasulihi alladzi wafa. Wa salatullahi ma'a salamihi alaihi alladzi ursila bishifa wa li jami'i ummatihi insyaallah al-mu'afa. Para pendengar Arisalah FM rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Kesalahan Manusia. Seringkali kita dengar, seringkali kita lihat beberapa fenomena dalam kehidupan. Seorang pengemudi motor melintasi jalanan dengan melewati rambu lalu lintas tanpa ia pedulikan. Sebuah antrian sembako yang mana ibu-ibu berteriak, "Saya butuh, anak saya butuh, keluarga saya butuh, saya harus paling depan." Akhirnya ia pun menyerobot antrian. Mengapa? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal pengendara motor sendiri itu tahu ada peraturan rambu lalu lintas yang harus ia taati. Ibu-ibu pun tahu ada antrian yang harus ia antri, tidak boleh mendesak karena semuanya ada aturannya. Mengapa itu semua bisa terjadi? Jika kita ambil contoh dari contoh di atas, biasanya orang-orang itu terlena karena dua hal. Satu, mereka memiliki ego yang sangat tinggi. Hawa nafsu yang diciptakan oleh Allah yang membedakan mereka dari malaikat, tapi menyamakan mereka dengan para hewan kurban. Yang kedua, berasal dari godaan syaitan yang terkutuk, yang biasanya kita sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang selalu kita sebut namanya dalam setiap sebelum membaca Al-Qur'an. Syaitan. Siapa itu syaitan? Ia adalah makhluk Maradona di surga. Sebelum diciptakannya Nabi Adam, ia merupakan makhluk kesayangan Allah di surga. Tapi setelah Nabi Adam diciptakan, ia merasa iri, merasa sombong, merasa takabur. Ia merasa lebih baik daripada Adam. Ia pun menolak untuk ketika disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dia selalu berkata, "Aku lebih baik daripada Adam." Sampai akhirnya ia pun diusir oleh Allah dari surga. Dan ia pun berjanji akan selalu menghasut anak Nabi Adam beserta keturunan-keturunannya sampai hari kiamat nanti. Syaitan dan diri kita sendiri. Godaan dari syaitan dan hawa nafsu yang diciptakan oleh Allah. Dua hal ini. Tapi sebagai manusia, Allah juga menciptakan sebuah penyeimbang yang akan bisa kita gunakan untuk melawan dua hal tersebut. Ketika kita digoda oleh syaitan, hawa nafsu kita menyeruak, menginginkan untuk melakukan sebuah perbuatan maksiat. Allah memberikan kita akal. Allah juga memberikan malaikat akal. Tapi Allah memberikan kita hawa nafsu yang mana tidak diberikan kepada malaikat. Hal ini membuat kita berbeda dengan malaikat. Jika kita dapat mengontrol hawa nafsu kita, jika kita dapat melawan godaan-godaan daripada syaitan, maka kita akan lebih baik daripada malaikat. Tetapi jika kita tidak dapat melawannya, kita hanya akan lebih buruk daripada binatang-binatang ternak. Hadirin pemirsa Arisalah FM sekalian, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Kalian tahu semua itu setan. Kalian tahu setan dan keturunannya itu merupakan musuh kalian. "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya." Sungguhnya mereka hanya menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ini semua bisa kalian lawan dengan akal kalian. Kalian bisa berpikir, diibaratkan kalian adalah sebuah kuda dan hawa nafsu adalah tali pengekangnya dan setan adalah penunggangnya. Apakah kalian rela
sebagai manusia untuk diperintah oleh setan yang terkutuk? Mestilah tidak. Kesalahan manusia ini merupakan kesalahan yang sangat umum. Karena dua hal tersebut, kita memiliki banyak kesalahan. Ada yang kesalahan dengan Allah yang berhubungan dengan masalah ibadah. Ini disebut haqqullah. Ada yang berhubungan dengan sesama manusia. Ini yang disebut haqqul adami. Untuk masalah dengan Allah sendiri, saya rasa cukup dengan istighfar, bertaubat. Tapi yang sulit ialah kesalahan kita terhadap sesama manusia. Kesalahan kita terhadap sesama manusia itu haruskan untuk meminta maaf. Orang-orang yang memiliki ego yang tinggi, yang memiliki rasa harga diri yang tinggi, yang selalu merasa sombong, tentunya tidak akan mau melakukan hal tersebut karena hal tersebut akan menjatuhkan harga dirinya. Untuk itu, kita sebagai umat muslim harus tetap rendah diri. Khairul umur awsatuha. Tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Dalam bersikap, kita tidak boleh merasa paling tinggi, juga tidak boleh merasa paling rendah. Untuk itu, terakhir kalinya ada pesan Nabi yang dapat disampaikan kepada kalian semua, yang dapat disampaikan kepada umat muslim. Ini merupakan pesan Nabi terakhir sebelum beliau meninggal yang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita sebagai manusia selalu berbuat kesalahan. Atbi'is sayyi'ah. Kita iringi keburukan-keburukan kita al-hasanah dengan kebaikan-kebaikan kita. Insyaallah tamhuha. Keburukan-keburukan kita akan dihapus dengan kebaikan-kebaikan kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Untuk mencegah terjadinya banyaknya haqqul adami, kita harus bersopan santun, bersosialisasi dengan manusia-manusia, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Insyaallah kita semua akan terhindar dari dosa karena haqqul adami dan juga haqqullah. Haqqul adami dapat membuat seorang tidak dapat masuk surga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.